Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, rezeki lancar, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam serial Kisah Abu Nawas. Kali ini kisahnya berjudul Abu Nawas, Mimpi, Puasa, dan Makan. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua temannya itu datang ke rumah sang bujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua temannya nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan untuk dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun mereka tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat itu, melainkan membawanya makanan pulang, pikirnya. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju rumah salah seorang temannya. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua temannya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran dulu? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu menjadi ngantuk. Lama-kelamaan penyair dari Persia itu pun merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua temannya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji akhirnya ia bisa dapat makan? Tentu tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya ini justru mengajak lomba tidur. Tentu saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut.
Ia dan kedua temannya tidur malam itu juga. Keesokan harinya setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita mimpi itu. Wah, mimpimu memang indah, saudaraku, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan-jalannya mulus. Pelabuhan selalu lancar. Ongkos transportasi murah. Dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita mimpi tersebut, salah satu dari temannya itu terkagum-kagum. Mimpimu luar biasa, saudaraku. Kemudian, bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari kita-kita ini? Cobalah ceritakan kepada kami, wahai Abu Nawas. Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja, ucap Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi ketemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari, setiap waktu. Kedua temannya itu mengangguk-angguk kepalanya. Kemudian semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya padaku, apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas? Tentu saja aku langsung jawab, iya. Kemudian beliau kembali bertanya, sudahkah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas? Sudah berbuka hari ini? Dan aku hanya bisa menjawab, belum. Kemudian Nabi Daud menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga aku langsung bangun dan dari tidur dan langsung mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan kedua temannya itu pun saling berhadap-hadapan dan berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh makan makanan itu. Kedua teman itu pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Nah, itulah kisah lucu Abu Nawas tentang puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur, dan sampai jumpa di serial Abu Nawas berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.